Selamat datang di channel Cerita Renal. Hari ini, saya akan memberikan sebuah cerita tentang sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Ketika suaminya pergi dinas ke luar kota, Maya merasa kesepian dan terabaikan. Tanpa sepengetahuan suaminya, ia memutuskan untuk pergi berlibur ke Lombok bersama seorang pria, kurir pengantar paket yang sering datang ke rumahnya. Apa yang dimulai sebagai pelarian dari rasa kesepian, berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Maya hamil oleh pria kurir itu. Bagaimana Maya akan menghadapi kenyataan ini? Apa yang akan terjadi pada pernikahannya? Dan apakah hubungan gelap ini akan terbongkar? Sebelum lanjut ke dalam cerita lengkapnya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Jika sudah absen, langsung saja kita mulai ke cerita lengkapnya. Maya adalah seorang wanita berusia 37 tahun. Hidupnya tampak sempurna di mata orang lain. Suaminya, Reza, adalah seorang pengusaha sukses dengan bisnis yang berkembang pesat. Rumah mereka besar, lengkap dengan perabotan mewah dan segala fasilitas modern. Tapi, di balik semua itu, Maya merasa kesepian. Reza, suaminya, terlalu sibuk. Pagi-pagi sekali Reza sudah berangkat ke kantor, dan baru pulang larut malam, seringkali dengan wajah lelah dan pikiran penuh. Mereka jarang menghabiskan waktu bersama, bahkan sekadar makan malam berdua sudah menjadi kemewahan yang sulit terwujud. Untuk mengusir kesepiannya, Maya mulai mengalihkan perhatian pada hal lain. Salah satunya adalah berbelanja online. Setiap hari, ada saja paket yang datang ke rumahnya. Mulai dari pakaian, perhiasan, peralatan rumah, hingga barang-barang kecil yang mungkin tidak begitu penting, tapi berhasil memberinya sedikit kebahagiaan sementara. Kebiasaan ini membuatnya sering bertemu dengan Andi, kurir yang hampir setiap hari datang ke rumahnya. Andi, pria berusia 28 tahun, sederhana tapi selalu sopan. Ia sering terlihat tergesa-gesa, membawa banyak paket dengan sepeda motor tuanya yang kadang batuk-batuk di tanjakan. Meski pekerjaannya berat, Andi selalu berusaha ramah pada setiap pelanggannya. Maya memperhatikan itu. Perlahan, ia mulai memperhatikan Andi lebih dari sekadar kurir. Mungkin karena selama ini ia jarang merasakan kehadiran seseorang yang peduli atau bahkan sekadar menyapanya dengan tulus. Awalnya, interaksi mereka biasa saja. Andi akan mengetuk pintu, menyerahkan paket, lalu pergi. Namun, lama-kelamaan, Maya mulai menambah sedikit percakapan setiap kali Andi datang. Mulai dari sekadar menanyakan apakah Andi sudah makan siang, hingga bertanya tentang cuaca atau betapa panasnya terik siang itu. Andi selalu menjawab dengan sopan, meski terkadang tampak sedikit canggung. Suatu hari, Maya memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. "Mas Andi sudah lama kerja jadi kurir?" tanyanya sambil menandatangani resi pengiriman. Andi tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Sudah hampir 5 tahun. Lumayan, buat bantu keluarga di kampung." Maya terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam jawaban Andi yang membuatnya merasa terhubung. Ia menyadari betapa sedikitnya ia tahu tentang orang lain, bahkan tentang orang yang hampir setiap hari ia temui. Hari itu, Maya memberi Andi tip lebih besar dari biasanya, lalu menutup pintu dengan perasaan yang sedikit berbeda. Entah kenapa, percakapan singkat itu membuatnya merasa hidupnya tidak sepenuhnya kosong. Setelah itu, Maya mulai mencari-cari alasan untuk berbicara lebih lama dengan Andi. Ia mulai memesan barang-barang kecil lebih sering, bahkan barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, hanya untuk memastikan Andi tetap datang. Perlahan, rumah besar yang sunyi itu mulai terasa lebih hangat. Setiap kali suara motor Andi terdengar di halaman depan. Semakin sering Andi datang ke rumah Maya, semakin Maya merasa ada yang berbeda. Rasa kesepian yang selama ini menggerogoti dirinya mulai terasa lebih ringan dengan hadirnya Andi, meskipun hanya sesaat. Satu-satunya teman yang ia miliki, selain suaminya yang sibuk,
adalah seorang kurir yang selalu datang mengantarkan paket. Percakapan mereka semakin berkembang, meski tetap sederhana. Namun, sesuatu dalam diri Maya mulai berubah. Suatu hari, saat Andi datang mengantarkan paket, Maya mengajaknya berbicara lebih lama. Kali ini bukan hanya soal cuaca atau paket, tetapi hal yang lebih pribadi. "Mas Andi, apa kamu sudah pernah pergi ke luar kota? Pasti seru ya kalau bisa keliling Indonesia," ujar Maya sambil menandatangani resi pengiriman. Andi terkejut mendengar pertanyaan itu. "Iya, Bu, pernah. Waktu masih muda, saya sempat pergi ke Bali sama teman-teman. Tapi sekarang, karena kerja, jarang banget bisa jalan-jalan." Maya tersenyum. "Saya bisa bayangkan. Tapi, jangan lupa juga untuk menikmati hidup, ya. Kadang kita terlalu sibuk bekerja dan melupakan waktu untuk diri sendiri." Maya tidak tahu mengapa ia merasa perlu memberi nasihat seperti itu kepada Andi. Tapi entah mengapa, mendengarkan suara Andi dan melihat senyum ramahnya membuat hatinya sedikit lebih hangat. Setelah itu, tanpa banyak bicara, Maya memberinya tip lebih banyak dari biasanya. Sejak hari itu, Andi mulai merasa aneh. Rasanya Maya lebih perhatian padanya dibandingkan orang lain yang pernah ia temui. Ia merasa canggung, tapi juga ada rasa bersyukur. Tip yang diberikan Maya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang bisa menyisakan sedikit uang lebih. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk mengirim pesan kepada Andi melalui aplikasi chat. Ia merasa sudah tidak sabar untuk berbicara lebih banyak dengan Andi. Entah kenapa, pesan pertama yang ia kirimkan hanya bertuliskan, "Terima kasih, Mas Andi, untuk hari ini. Semoga perjalanan kamu lancar selalu." Andi membaca pesan itu dan merasa sedikit terkejut. Tak pernah ada pelanggan yang mengirim pesan seperti itu. Awalnya, Andi ragu untuk membalas, tapi akhirnya ia mengetik, "Sama-sama, Bu Maya. Senang bisa membantu." Sejak saat itu, Maya dan Andi mulai saling mengirim pesan secara rutin. Obrolan mereka dimulai dengan hal-hal ringan, seperti cuaca, atau pekerjaan Andi yang semakin padat. Namun, perlahan, Maya mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan pribadi Andi. Andi pun, meski awalnya ragu, mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Maya tahu, setiap kali Andi mengirim pesan, ada perasaan nyaman yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Andi juga mulai merasa nyaman berbicara dengan Maya. Meski hanya berbicara tentang hal-hal kecil, ia merasa dihargai dan diperhatikan. Seringkali, Maya mengirimkan pesan, "Semoga harimu menyenangkan," atau sekadar, "Terima kasih untuk kerja kerasmu hari ini." Suatu malam, setelah seharian bekerja, Andi membuka aplikasi chatnya. Ada pesan dari Maya, "Mas Andi, semoga malam ini kamu bisa tidur nyenyak. Besok tetap semangat ya." Andi tersenyum, meskipun terasa canggung. Sejujurnya, ia merasa senang bisa mendapat perhatian seperti itu. Ia membalas, "Terima kasih, Bu. Semoga besok kamu juga punya hari yang baik." Itu adalah awal dari percakapan yang makin dalam. Maya merasa sedikit terhubung dengan Andi, sesuatu yang selama ini tidak ia rasakan dengan suaminya. Sementara Andi, meskipun merasa agak canggung dan bingung, perlahan mulai menikmati percakapan mereka. Maya memberi perhatian yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Itu membuat Andi merasa dihargai lebih dari sekadar seorang kurir. Namun, di sisi lain, Maya mulai merasakan hal-hal yang lebih dalam. Setiap pesan dari Andi memberikan sedikit kebahagiaan yang tidak ia dapatkan dari suaminya. Andi hanya seorang kurir, tapi perhatian yang diberikan membuat Maya merasa seperti ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perhatian Andi, yang dulu hanya sekadar sapaan ringan, kini menjadi angin segar dalam hidupnya. Setiap pesan yang ia terima dari Andi terasa seperti oase di tengah padang gurun kesepian yang selama ini ia rasakan. Ada kehangatan yang datang dari setiap kalimat yang Andi kirimkan,
dan itu membuat Maya semakin ingin dekat dengannya. Suatu malam, Maya duduk di ruang tamu sendirian, menatap layar ponselnya. Sudah beberapa hari ini mereka saling mengirim pesan, dan setiap kali Andi membalasnya, Maya merasakan kegembiraan yang sulit dijelaskan. Dalam hati, ia tahu ada perasaan yang lebih dari sekadar simpati terhadap Andi. Dengan rasa percaya diri yang mulai tumbuh, Maya akhirnya memutuskan untuk menggoda Andi dengan lebih jelas. Malam itu, setelah Andi mengirimkan pesan ucapan selamat malam seperti biasa, Maya membalas dengan sesuatu yang lebih pribadi. "Mas Andi, aku senang sekali bisa ngobrol sama kamu. Sejak kamu sering datang, rasanya hidupku jadi lebih berwarna." Andi, yang selalu membalas pesan dengan hati-hati, sedikit terkejut. Namun, ia tetap membalas dengan sopan. "Senang bisa membuat harimu lebih baik, Bu Maya. Semoga semuanya lancar selalu." Maya tidak puas hanya dengan itu. Ia tahu Andi adalah pria sederhana yang belum pernah menerima perhatian sebesar ini. Maka, ia mencoba menggoda lebih lanjut. "Kamu pernah nggak sih merasa kalau hidup ini lebih baik kalau ada orang yang peduli sama kita?" Andi sedikit bingung. "Maksudnya?" "Ya, seperti seseorang yang selalu ada, bahkan dalam hal-hal kecil. Misalnya, seperti kamu yang selalu mengantarkan paket ke rumahku. Rasanya ada sesuatu yang hilang kalau kamu nggak datang." Balas Maya sambil tersenyum sendiri, membayangkan reaksi Andi. Andi membaca pesan itu dan terasa canggung. Sejujurnya, ia tidak tahu harus merespons seperti apa. Maya adalah istri dari seorang pengusaha kaya, sedangkan dirinya hanya seorang kurir yang tak punya banyak hal. Ia merasa tidak enak jika terlalu mendekat. "Aku cuma kerja, Bu. Tidak ada yang spesial," jawab Andi, mencoba merendah. Namun, Maya tidak menyerah. Ia ingin tahu apakah Andi juga merasakan hal yang sama. "Aku tahu, Mas. Tapi, kadang hal-hal kecil itu membuat hidup terasa lebih berarti. Kamu tahu nggak? Kamu selalu datang tepat waktu, dan itu membuat aku merasa ada yang memperhatikan." Perlahan, Andi mulai merasa ada ketertarikan dari Maya yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Meski hati kecilnya menolak, ada sesuatu dalam diri Andi yang membuatnya terbuai dengan perhatian Maya. Ia mulai merasakan sensasi baru, yang selama ini tidak ia alami dalam hidupnya. Perhatian dari seorang wanita yang cantik dan penuh kasih. Beberapa hari kemudian, Maya menulis pesan lain yang lebih langsung. "Mas Andi, aku ingin mengundang kamu untuk makan malam. Hanya berdua, tanpa gangguan. Aku yakin kamu akan menikmati makanan enak dan waktu yang tenang." Andi terkejut. Awalnya, ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Perasaan canggung dan khawatir bahwa ia melangkah terlalu jauh begitu menguasainya. Bagaimanapun, Maya adalah istri orang, dan ia tak ingin menambah masalah dengan berbuat yang tidak-tidak. Namun, setelah berdebat dengan dirinya sendiri, Andi akhirnya membalas, "Terima kasih, Bu. Tapi, aku rasa itu tidak tepat. Kamu tahu kan, aku hanya kurir dan..." Maya memotong, "Aku tahu, Mas. Tapi itu hanya makan malam. Kalau kamu merasa tidak nyaman, ya sudah, tidak masalah." Melihat Maya yang sangat memaksa, Andi merasa bersalah jika menolak. Dia sudah terlalu sering melihat kehangatan yang diberikan Maya, dan rasanya itu sangat berbeda dari apa yang ia rasakan di rumah. Andi pun akhirnya setuju, meskipun hatinya masih merasa ragu. Hari yang ditunggu pun tiba. Maya menjemput Andi di tempat kerjanya. Mereka pergi ke sebuah restoran yang nyaman dan tenang. Di sana, Maya memperlakukan Andi seperti seorang teman dekat. Mereka berbicara banyak hal, tentang pekerjaan, keluarga, dan kehidupan. Tetapi percakapan mereka terasa lebih pribadi dan intim. Maya memandang Andi dengan cara yang berbeda. Setiap senyum dan tatapannya menyampaikan pesan yang lebih dalam. Andi, meskipun merasa tidak enak, mulai merasakan kedekatan yang nyata. Maya begitu perhatian padanya, dan itu membuatnya merasa dihargai lebih dari sebelumnya.
Ketika makan malam selesai, Maya dengan sengaja menyentuh tangan Andi, membuatnya terkejut. "Mas, aku senang bisa berbicara dengan kamu. Terima kasih sudah meluangkan waktu." Andi tidak bisa menahan diri lagi. Ada perasaan yang semakin menguat, dan ia tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya. Ia membalas dengan senyum, meskipun hatinya berdebar. "Aku juga senang, Bu Maya." Itulah saat pertama kali mereka benar-benar merasakan ikatan yang lebih dari sekadar pertemuan antara pelanggan dan kurir. Maya tahu, ia sedang bermain dengan api. Namun, apapun yang terjadi, ia merasa perlu untuk melanjutkan permainan ini. Beberapa hari setelah makan malam yang pertama, hubungan Maya dan Andi semakin sering berkembang. Meski mereka hanya bertemu karena pekerjaan, perasaan di antara keduanya semakin tak terbendung. Maya mulai merasa hidupnya lebih hidup setiap kali Andi datang. Suaminya, Reza, seperti biasa, sibuk dengan urusan bisnis yang tak ada habisnya. Semakin lama, Maya mulai merasa seolah hanya Andi yang bisa mengerti dirinya. Saat Reza memberitahu Maya bahwa ia harus pergi ke luar kota untuk beberapa hari untuk urusan bisnis, Maya merasa agak lega. Meski seharusnya ia merasa khawatir karena suaminya pergi jauh, perasaan yang ada justru berbeda. Ini adalah kesempatan baginya untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Andi. Setelah Reza berangkat, Maya menghubungi Andi. "Mas Andi, suami saya pergi ke luar kota beberapa hari. Mungkin kamu bisa datang lebih sering. Kita bisa ngobrol lebih banyak," tulis Maya dalam pesan singkat. Andi, meskipun merasa tidak enak dan tahu ia harus menjaga jarak, tidak bisa menahan godaan. Dalam dirinya, perasaan canggung bercampur dengan keinginan untuk lebih dekat dengan Maya. "Baik, Bu Maya. Kalau ada paket, pasti saya akan antar," jawab Andi singkat, berusaha tidak memberi harapan lebih. Namun, Maya tidak membiarkannya berhenti hanya di situ. "Jangan hanya antar paket, Mas. Saya benar-benar merasa kesepian di rumah ini. Kamu tahu kan, aku sangat menghargai pertemuan kita. Mungkin kita bisa makan malam lagi, hanya berdua," Maya membalas dengan penuh harapan. Andi merasa tidak enak, namun ia tak bisa menahan diri. "Baik, Bu Maya. Tapi, saya tidak mau membuat kamu merasa tidak nyaman." Maya tertawa kecil. "Kamu tidak perlu khawatir, Mas. Ini hanya makan malam, bukan hal yang serius." Hari itu, Andi datang ke rumah Maya lagi. Mereka makan malam bersama, berbicara banyak hal yang lebih pribadi. Maya menceritakan kesibukannya sebagai seorang wanita kaya dan sukses, yang sering merasa kesepian meski memiliki segalanya. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Maya kemudian mengajak Andi untuk berjalan-jalan. Mereka pergi ke taman dekat rumah, berjalan di malam yang sepi, hanya berdua. Maya, yang semakin nyaman dengan Andi, memutuskan untuk melangkah lebih jauh. "Mas Andi, aku ingin mengajak kamu menginap di hotel. Kamu tahu kan, aku merasa lebih hidup saat kita berdua bisa lebih dekat tanpa gangguan orang lain." Andi terkejut, tetapi dalam hati, ia merasa sulit untuk menolak. Maya adalah wanita yang sangat menarik, dan meskipun ia mencoba menjaga jarak, perhatian yang diberikan Maya membuatnya ingin lebih. Namun, di sisi lain, Andi merasa takut bahwa ia akan melanggar batas yang tidak seharusnya. Maya melihat keraguan di wajah Andi. "Mas, kamu gak usah khawatir. Suami saya jauh. Ini hanya untuk kita berdua, untuk lebih saling mengenal." Akhirnya, Andi setuju, meski rasa canggung dan ragu tetap menyelimuti hatinya. Mereka pergi ke sebuah hotel mewah di pinggir kota, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Selama beberapa jam, mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Andi semakin merasa terbuai oleh perhatian Maya yang hangat. Malam itu, Maya memutuskan untuk lebih menggoda Andi. "Mas Andi, kamu tahu nggak? Sejak aku sering ngobrol dengan kamu, aku jadi merasa lebih hidup. Kamu membuatku merasa lebih berarti."
Maya melangkah lebih dekat, dan Andi bisa merasakan ketegangan di udara. Andi, meskipun ingin menahan diri, merasakan tarikan emosional yang kuat. Saya nggak tahu, Bu. Saya hanya seorang kurir. Saya tidak ingin membuat masalah. Namun, Maya tidak berhenti. Mas Andi, kamu lebih dari itu. Kamu sudah banyak membantu saya, dan aku merasa ada hubungan yang lebih dari sekadar kurir dan pelanggan. Malam itu berakhir dengan keduanya menghabiskan waktu bersama, meski Andi tetap merasa canggung. Ia tahu bahwa ia telah melewati batas yang tidak seharusnya, tetapi Maya yang sangat memikat dan perhatian membuatnya sulit untuk menahan diri. Setelah menghabiskan malam bersama, Maya tersenyum puas. Mas Andi, terima kasih sudah menemani aku. Aku sangat menikmati waktu ini. Andi, meski merasa bingung dan penuh keraguan, membalas, terima kasih, Bu Maya. Saya juga senang bisa menemani. Namun, meskipun ada kebahagiaan di malam itu, Andi tahu bahwa hubungan ini bisa berbahaya. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri, berjanji untuk tidak terlalu terjebak dalam godaan yang ada. Tetapi Maya, yang sudah merasa nyaman, ingin lebih. Setelah beberapa pertemuan dan malam yang semakin intim, Maya merasa seperti berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Setiap kali Andi datang, perasaan kesepian yang selama ini menguasainya mulai terhapuskan. Perhatian Andi, yang kini semakin dalam, membuatnya merasa lebih hidup. Namun, Maya tahu bahwa mereka sudah melewati batas, dan ia tidak berniat untuk berhenti. Suatu hari, ketika mereka sedang mengobrol lewat pesan, Maya mengusulkan sesuatu yang lebih jauh. Mas Andi, bagaimana kalau kita pergi berlibur ke Lombok? Saya sudah lama ingin ke sana, tapi suami saya terlalu sibuk. Kita bisa menikmati waktu bersama tanpa gangguan. Andi, yang sebenarnya merasa cemas dan tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat, tetap menjawab dengan hati-hati. Bu Maya, saya tidak yakin itu ide yang baik. Kita bisa salah paham. Namun, Maya tetap bersikeras. Jangan khawatir, Mas. Ini hanya untuk beristirahat dan menikmati waktu santai. Tidak ada yang salah, kan? Kita hanya berdua, dan kamu sudah cukup lama bekerja keras. Maya merasa yakin bahwa Andi akan menyetujuinya. Ia tahu betul cara membujuk Andi dengan kata-kata yang menenangkan. Setelah beberapa pesan saling bertukar, Andi akhirnya setuju, meskipun rasa cemas terus menghantui dirinya. Ia tahu bahwa perasaan antara dia dan Maya semakin kuat, namun di sisi lain, ada ketakutan akan melanggar batas moral. Tetapi Maya tidak memberi ruang untuk keraguan. Kamu tidak akan menyesal, Mas. Kita akan menginap di villa mewah yang jauh dari keramaian. Hanya kamu dan aku. Aku ingin kita menikmati waktu ini sepenuhnya, kata Maya penuh keyakinan. Akhirnya, mereka berangkat ke Lombok. Perjalanan itu terasa sangat berbeda dari perjalanan mereka sebelumnya. Suasana di sekitar mereka terasa lebih santai, namun juga penuh ketegangan. Ketika tiba di villa yang telah disewa oleh Maya, suasana begitu romantis. Villa yang terletak di tepi pantai dengan pemandangan matahari terbenam yang luar biasa, menciptakan suasana yang sempurna. Andi merasa terpesona oleh keindahan tempat itu, meski hatinya masih merasa gelisah. Namun, Maya yang penuh percaya diri tidak membiarkan Andi larut dalam keraguan. Ia mengajak Andi untuk berjalan di sepanjang pantai saat matahari mulai terbenam. Mereka berjalan berdua, menikmati angin laut yang menyejukkan. Tanpa ada kata-kata, hanya langkah kaki yang bersandingan, Maya merasakan kedekatan yang semakin nyata. Maya kemudian memutuskan untuk mengajak Andi makan malam di villa. Mereka duduk di teras terbuka yang menghadap langsung ke laut. Suasana itu begitu tenang, dan Maya memanfaatkan momen itu untuk semakin mendekatkan diri. Mas Andi, aku sudah lama tidak merasa seperti ini. Kamu tahu, aku merasa sangat dihargai setiap kali kamu ada, kata Maya dengan suara lembut, memandang Andi dengan tatapan yang penuh arti. Andi tidak bisa menahan diri.
Dalam suasana yang sangat intim itu, ia merasa Maya semakin memikat. "Saya juga senang bisa ada di sini, Bu Maya," jawab Andi, meskipun hatinya semakin terombang-ambing antara dorongan untuk menjaga jarak dan godaan yang semakin kuat. Malam itu berlanjut dengan makan malam yang penuh dengan percakapan ringan. Tetapi ada ketegangan di antara mereka yang tidak bisa disembunyikan. Maya merasa semakin dekat dengan Andi. Perasaan itu semakin menguat seiring berjalannya waktu, dan ia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Setelah makan malam, Maya mengajak Andi untuk duduk di samping kolam renang yang dikelilingi cahaya rembulan. Maya duduk dekat dengan Andi, merasa nyaman dalam keheningan malam itu. Suasana semakin romantis, dan tanpa berkata-kata lagi, Maya menyentuh lengan Andi dengan lembut. "Mas, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku benar-benar merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Andi merasa seolah dunia berhenti sejenak. Tatapan mata Maya yang penuh gairah dan keinginan tak bisa ia hindari. Hatinya berdebar. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh, tapi sepertinya sudah tidak ada jalan mundur. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Andi akhirnya membalas, "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Bu. Kamu benar, saya juga merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi..." Maya memotong, "Jangan ragu, Mas. Nikmati saja momen ini. Kita berdua berhak merasakan kebahagiaan." Tanpa bisa menahan lagi, Andi akhirnya menyerah pada godaan itu. Maya dan Andi kemudian menghabiskan malam bersama di villa yang indah itu, menikmati setiap detik kebersamaan mereka seakan mereka sedang berbulan madu. Semua keraguan yang ada sebelumnya lenyap begitu saja. Mereka tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan siapa yang benar atau salah, hanya berdua, dalam kehangatan yang tak tergantikan. Pagi harinya, mereka bangun dengan perasaan yang berbeda. Maya merasa puas dan penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa Andi adalah pria yang tepat, yang selama ini ia cari. Sementara Andi, meskipun merasa cemas, tak bisa menahan perasaan bahagia yang muncul begitu saja. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia telah melewati batas yang tak seharusnya. Namun ia juga merasa bahwa ini adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Selama 2 hari berikutnya, mereka terus menghabiskan waktu bersama, tanpa rasa takut atau ragu. Lombok yang indah menjadi saksi perjalanan mereka yang terlarang. Perjalanan yang mereka tak tahu harus diberi nama apa. Setelah liburan yang tak terlupakan di Lombok, Maya kembali ke rumah dengan perasaan yang penuh campur aduk. 2 hari yang dihabiskan bersama Andi di villa itu telah mengubah segalanya. Ia merasa bahagia, tetapi ada juga sesuatu yang mengganjal di hatinya. Maya tahu bahwa ia telah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Namun, meskipun ia sadar akan risiko yang ada, ia merasa bahwa ia tidak bisa kembali lagi. Perasaan yang berkembang antara dirinya dan Andi sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Beberapa minggu setelah kembali, Maya mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Awalnya, ia tidak begitu menghiraukannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia merasa ada yang berbeda. Perutnya terasa sedikit mual, dan menstruasinya terlambat. Sebuah perasaan cemas perlahan merayapi dirinya. Dengan hati yang penuh keraguan, Maya akhirnya memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Hasilnya sangat jelas, ia hamil. Maya menatap hasil tes kehamilan itu dengan rasa bingung dan takut. Kehamilan ini bukanlah rencana dalam hidupnya, apalagi dengan pria yang bukan suaminya. Namun, entah kenapa, perasaan itu tidak membuatnya merasa menyesal. Sebaliknya, ada rasa lega dan kepuasan yang datang dari dalam dirinya. Kehamilan ini membuatnya semakin yakin bahwa hubungan dengan Andi adalah jalan yang benar. Dia merasa lebih hidup, lebih dihargai, lebih dicintai daripada yang pernah dirasakannya selama bertahun-tahun bersama suaminya, Reza. Maya tidak menunggu lebih lama. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah yang pasti. Tanpa ragu,
Ia menghubungi pengacaranya dan memulai proses perceraian dengan suaminya, Reza, yang saat itu sedang sibuk dengan pekerjaan di luar kota, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maya tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Keputusan ini sudah bulat dalam hatinya. Ia merasa lebih bahagia dengan Andi dan tidak lagi ingin menjalani hidup dengan pria yang sudah lama tidak memberi perhatian padanya. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mempersiapkan segalanya. Ia tidak hanya menggugat cerai, tapi juga merencanakan masa depannya bersama Andi. Suatu malam, setelah beberapa hari proses perceraian dimulai, Maya menghubungi Andi. Hatinya berdebar-debar, tapi ia tahu ini saat yang tepat untuk memberitahu Andi tentang kehamilannya. Mas Andi, aku ada hal penting yang harus kamu tahu. Aku hamil, tulis Maya dengan hati-hati, berharap Andi tidak terlalu terkejut. Beberapa detik setelah pesan itu terkirim, Andi membalas dengan cepat. Hamil? Maksudnya? Maya menghela napas, merasa gugup. Iya, aku hamil anak kamu, Mas. Andi terkejut. Pesan itu membuatnya terdiam beberapa saat. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Kejutan yang besar melanda dirinya. Hatinya berdebar keras, dan ada banyak perasaan yang bercampur aduk, bingung, cemas, dan bahkan sedikit takut. Akhirnya, Andi membalas, tapi, Bu Maya, kamu masih bersama suami kamu, kan? Maya tidak ragu. Tidak, Mas. Aku sudah menggugat cerai. Aku sudah tidak ingin lagi bersama Reza. Aku ingin hidup dengan kamu. Aku ingin kita mulai hidup bersama, untuk anak kita. Andi terdiam sejenak. Pikiran-pikiran liar berlarian dalam kepalanya. Ia merasa tidak siap untuk semua ini. Meski ia juga merasa bahagia dengan berita kehamilan itu, namun ada rasa takut yang begitu besar dalam dirinya. Ia seorang kurir biasa, dan tiba-tiba hidupnya berubah drastis. Maya bisa merasakan keraguan Andi dari pesan-pesannya. Mas, aku tahu ini cepat, dan aku tahu kamu pasti bingung. Tapi aku sudah memilihmu. Aku ingin kita bersama, membesarkan anak kita. Aku akan mendukungmu, Mas. Andi menelan ludah. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Selama ini, ia memang merasa bahwa ia sedang jatuh cinta pada Maya. Tetapi, ini adalah kenyataan yang berbeda. Kehamilan itu menuntut lebih dari sekadar perasaan. Ini adalah sebuah komitmen. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Bu Maya. Aku tidak punya apa-apa. Kamu tahu, saya cuma kurir, jawab Andi dengan suara yang penuh kecemasan. Maya menjawab dengan penuh keyakinan. Kamu lebih dari cukup, Mas. Kamu punya hati yang tulus, dan itu yang paling penting. Kita bisa mulai dari awal, bersama. Melihat sikap tegas dan penuh keyakinan Maya, Andi mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia tahu, ia harus membuat keputusan besar. Andi akhirnya memutuskan untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Aku akan datang ke rumahmu, Bu Maya. Aku akan bawa kamu ke kampung halaman saya. Kita akan menikah, ujar Andi, akhirnya menemukan keberanian untuk melangkah ke depan. Maya merasa lega mendengar jawaban itu. Tanpa ragu, ia segera merencanakan segalanya. Ia tahu, meskipun perjalanan ini tidak mudah, tapi inilah yang ia inginkan, untuk hidup bersama dengan Andi dan anak yang sedang ia kandung. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Setelah melewati banyak rintangan, Maya dan Andi resmi menikah. Meskipun awalnya orang tua Andi merasa berat menerima kenyataan bahwa anak mereka akan menikahi seorang wanita kaya yang sebelumnya merupakan istri dari seorang pria berbisnis besar, mereka akhirnya merestui hubungan itu. Mereka tahu bahwa Andi sudah membuat keputusan besar, dan perasaan Maya terhadap Andi jelas. Maya, yang selalu penuh percaya diri, tidak bisa menahan rasa bahagia. Setelah menikah, ia merasa seperti hidupnya baru dimulai. Namun, di balik kebahagiaannya, ia tahu bahwa Andi masih harus banyak belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru.
Maya merasa ingin mengungkapkan lebih banyak hal tentang dirinya kepada Andi, terutama tentang kehidupan masa lalunya yang selama ini disembunyikan. 1 minggu setelah mereka menikah, Maya mengajak Andi untuk berbicara serius di ruang tamu rumah mereka. Andi, yang kini sudah tidak lagi merasa canggung dengan Maya, duduk di sampingnya, menunggu apa yang akan diungkapkan. "Mas Andi, aku ingin memberitahumu sesuatu yang selama ini aku simpan," ujar Maya dengan nada serius. Andi menatap Maya dengan penuh perhatian, merasa penasaran. "Apa itu, Bu Maya?" Maya menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Selain menjadi istri dari seorang pria kaya seperti Reza dulu, aku juga punya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan peternakan sapi yang cukup besar. Selama ini aku yang mengelola, dan semuanya berjalan lancar. Aku tidak hanya hidup dari suamiku dulu. Aku punya bisnis sendiri yang telah aku bangun dengan kerja keras." Andi terdiam beberapa detik, mencerna apa yang baru saja didengar. Maya, yang selama ini tampak seperti wanita yang sepenuhnya bergantung pada suami, ternyata memiliki kekuatan dan kemandirian yang luar biasa. Ia merasa sedikit terkejut, namun juga bangga. Maya bukan hanya wanita yang cantik dan menarik, tetapi juga cerdas dan sukses dalam dunia bisnis. "Jadi, kamu adalah pemilik perusahaan besar?" tanya Andi, mencoba menyembunyikan rasa kagumnya. Maya tersenyum, mengangguk. "Iya, Mas. Aku ingin kamu tahu bahwa meski aku menikah dengan pria kaya sebelumnya, aku tetap memiliki ambisi dan mimpi yang besar. Aku ingin kita bisa membangun kehidupan bersama, dengan kesuksesan yang kita raih bersama, bukan hanya dari kekayaan orang lain." Andi merasa terhenyak mendengar kata-kata Maya. Tentu saja, ia tidak pernah membayangkan bahwa istri barunya adalah seorang pengusaha yang sukses. Dulu, ia hanya seorang kurir yang mengantar paket dan tidak pernah berpikir bahwa hidupnya bisa berubah sedrastis ini. Maya melanjutkan, "Aku tahu ini pasti terasa berat untukmu, Mas. Kamu datang dari kehidupan yang sangat sederhana, dan aku tahu ini semua terasa sangat cepat. Tapi aku yakin, kita bisa melakukannya. Kamu tidak hanya akan menjadi suamiku, tapi juga akan menjadi bos di perusahaan ini." Andi menatap Maya dengan ragu. "Maksudmu, aku?" Maya tersenyum dan mengangguk. "Iya, Mas. Aku ingin kamu belajar bersama aku. Aku ingin kita membangun perusahaan ini bersama. Kita bisa menjadi tim yang hebat. Aku tidak ingin kamu hanya bekerja keras di luar sebagai kurir. Aku ingin kita meraih lebih banyak bersama." Andi terdiam, perasaan yang sangat campur aduk memenuhi dirinya. Dari seorang kurir, sekarang ia dipromosikan menjadi bos di perusahaan besar. Ia merasa seperti hidupnya berubah 180 derajat. Tidak ada yang membayangkan bahwa ia akan menikah dengan wanita kaya dan sukses, dan kini memiliki kesempatan untuk mengelola perusahaan besar. Ini luar biasa, Bu Maya. Saya tidak tahu harus berkata apa," ujar Andi, suaranya sedikit bergetar. Maya menepuk tangan Andi dengan lembut. "Kamu tidak perlu khawatir, Mas. Kita akan melewati ini bersama-sama. Aku tahu kamu mampu." Maya kemudian mengajak Andi untuk pergi ke peternakan sapi miliknya. Peternakan itu sangat besar, lebih besar dari yang bisa dibayangkan Andi. Ternyata, Maya memiliki jaringan bisnis yang luas, dan peternakan sapi itu adalah salah satu perusahaan terbesar yang mengelola pasokan daging sapi ke banyak tempat. Selama ini, Maya selalu menjaga bisnisnya dengan sangat hati-hati, dan kini ia ingin mengajak Andi untuk terlibat langsung. Di peternakan itu, Andi benar-benar merasa terkejut. Ia melihat bagaimana Maya berinteraksi dengan karyawan dan mengelola bisnis dengan sangat profesional. Tidak ada lagi bayangan bahwa ia adalah wanita yang hanya duduk di rumah, menikmati kekayaan suaminya. Maya adalah seorang wanita yang mandiri, berani, dan sangat cerdas dalam dunia bisnis. Maya berkata dengan penuh percaya diri, "Mas, aku ingin kamu belajar semua yang aku lakukan di sini. Mulai dari cara mengelola peternakan, hingga hubungan dengan mitra bisnis.
Kita akan buat perusahaan ini lebih besar bersama. Andi, meskipun merasa sedikit terintimidasi, merasa sangat terinspirasi. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar dalam hidupnya. Dengan bimbingan Maya, ia belajar banyak hal baru dan mulai mengembangkan dirinya. Ia tidak lagi hanya menjadi kurir, tetapi seorang pria yang memiliki masa depan yang cerah bersama istri yang luar biasa. Hidup mereka pun berubah. Andi mulai mengelola bagian-bagian penting di perusahaan Maya. Sementara Maya terus menjalankan bisnis dengan kepemimpinan yang kuat. Mereka semakin dekat satu sama lain, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang saling mendukung. Kehidupan yang penuh kemewahan dan cinta kini mereka rasakan bersama. Seiring berjalannya waktu, Andi tidak lagi merasa minder atau canggung dengan statusnya yang baru. Ia sudah belajar banyak dari Maya, dan dengan percaya diri ia menjalankan perannya sebagai bos. Maya, yang sebelumnya merasa kesepian, kini merasa bahagia karena memiliki suami yang penuh perhatian dan mampu mendampinginya dalam setiap langkah kehidupan mereka. Mereka hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, sebuah kehidupan yang penuh cinta, kesuksesan, dan kemewahan yang mereka raih bersama, tanpa ada lagi keraguan di hati mereka.